Seorang pelajar sekolah menengah kejuruan kesehatan di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat meninggal dunia. Sebelumnya, ia diduga menjadi korban perundungan yang dilakukan oleh teman sekolahnya selama 3 tahun. Namun, pihak sekolah membantah dugaan perundungan itu. Baru-baru ini masyarakat dihebohkan dengan viralnya sebuah video yang menggambarkan dampak dari dugaan perundungan yang dialami seorang pelajar di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Korban sempat mengalami depresi dan akhirnya meninggal dunia pada 30 Mei 2024 lalu setelah sebelumnya mendapatkan perawatan medis. N yang berusia 18 tahun warga desa Cianjuang, Parompong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, diduga menjadi korban perundungan oleh temannya di sekolah. N merupakan seorang siswa SMK Kesehatan Raja Wali, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selain muncul video viral, dugaan perundungan yang dialami N juga diceritakan dalam sebuah utas oleh akun X @jisukim. Untuk mengetahui bagaimana sebetulnya proses dugaan perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah di kawasan Kabupaten Bandung Barat, salah satu akun di platform X menjadi awal penelusuran saya. Di akun ini memang digambarkan bagaimana proses perundungan yang kemudian dilakukan oleh terduga A terhadap N yang terjadi di lingkungan sekolah. Ibunda korban Siti Aminah mengakui anaknya menjadi korban perundungan di sekolah. Siti mengetahui hal itu dari teman anaknya. Perundungan yang dialami anaknya sudah terjadi sejak putrinya duduk di kelas 10 SMK. Saat itu, Siti berencana melaporkan kepada pihak sekolah tetapi dilarang putrinya. Kalau teman-temannya bilang itu ya selalu mengata-ngatakan kasar. Seperti bahasa-bahasa binatang kayak gitu, terus selalu nyuruh-nyuruh untuk ngerjain tugas. Seperti itu kalau misalkan putri saya tidak mau, ya itulah kata-kata yang tidak mengenakan, selalu dikatakan gitu. Dari kelas 1 pemberian ini, tapi anak saya nggak ngomong. Jadi saya tahu itu kelas 1 disuruh gendong dari toilet sampai ke kelasnya. Itu bukan 1 atau 2 kali, itu enggak sering. Tapi ya mungkin dibilang mereka mahnya candaan, tapi itu kan bukan. Anak saya nggak bilang, nggak jujur gitu. Enggak. Siti bercerita akibat dugaan perundungan yang dialami gadis 18 tahun ini, pada awal Mei, kondisi psikis putrinya terganggu. Putrinya sempat mengalami kejang-kejang, menggigit bagian mulutnya, dan menyebut-nyebut nama terduga pelaku. Hingga akhirnya pihak keluarga membawa N ke klinik untuk mendapat perawatan medis. Sepekan dirawat, kondisi N mulai stabil. Tetapi setelah pulang dari perawatan, kondisi N kembali memburuk dan meninggal dunia. Pada tanggal 8 Mei sakit, jadi setelah langsung ngedrop aja, dia nggak ada demam, nggak ada apa, jadi seolah-olah kayak apa ya, meluapkan emosi tapi tak terkendali gitu. Kalau ya 3 minggu, kalau misalkan ngedropnya itu 1 minggu lah, sampai ke meninggalnya gitu. Mungkin bisa dibilang terlambat aja waktu itu, pengurusan dari sekolah terlambat karena pas tanggal 12 saya sudah minta konfirmasi ke wali kelas, tapi ya tanggapannya mungkin dikiranya tidak separah itu gitu. N dinyatakan meninggal dunia pada 30 Mei 2024. 1 hari setelah meninggal, N langsung dimakamkan di pemakaman keluarga yang berada di kota Bandung, Jawa Barat. Inilah makam dari N yang diduga menjadi korban dugaan perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah. Berdasarkan keterangan dan juga wawancara dengan pihak keluarga sudah mengaku ikhlas dengan kepergian N untuk selama-lamanya pada 30 Mei 2024 lalu. Tetapi yang kemudian menjadi penasaran, bagaimana sebetulnya respons pihak sekolah terkait dengan dugaan perundungan yang dialami oleh korban N ini? Kita akan cari tahu bagaimana fakta yang ada dari pihak sekolah. SMK Kesehatan Raja Wali, Parompong, Kabupaten Bandung Barat buka suara. Kepala SMK Kesehatan Raja Wali Rizkia Hilmi membantah adanya dugaan perundungan di sekolah. Ia juga menyebut selama 3 tahun terakhir tidak menerima laporan dugaan perundungan yang dimaksud. Hasil telusur kami pun tidak ada yang mengarah ke namanya bullying fisik. Itu tidak ada sama sekali yang mengarah bullying fisik yang mungkin rata-rata menjadi faktor dalam kematian siswa karena bullying. Itu tidak ada indikasi tersebut. Kemudian juga kami dari segi verbalnya saat ini kami masih mencoba berkoordinasi dan melakukan verifikasi apakah candaan yang sedang dilakukan, yang dulu dilakukan oleh siswa A ini apakah menjurus kepada
bullying verbal atau apa, itu saya masih berkoordinasi. Kami sekolah masih berkoordinasi dengan Dinas Perlindungan Anak. Menerima laporan dugaan perundungan, Dinas Pendidikan Jawa Barat saat ini tengah melakukan investigasi dan pengumpulan data soal kronologi dugaan perundungan di sekolah. PLH Kadisdik Jabar Ade Afriyadi menyebut, Disdik Jabar juga terus berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengungkap kasus ini. Secara internal kami tentu akan melakukan evaluasi. Evaluasi bagaimana kami Disdik juga bisa mendapatkan kondisi yang ada di satuan pendidikan. Kami juga nanti dengan KCD akan kembali lagi ke sekolah, kemudian akan berkoordinasi dengan Polres Cimahi karena lokasinya di sekolah itu ada di bawah hukum Polres Cimahi. Sehingga bagaimana nanti kelanjutan dari sisi hukum terkait dengan berita di SMK ini. Sementara itu, hingga Kamis siang, Polres Kota Cimahi masih melakukan pendalaman kasus ini dan belum bisa memberikan keterangan. Menurut psikolog anak Pamela Anggia, perundungan akan memberikan efek domino, tak hanya bagi korban tapi juga masyarakat sekitar. Perundungan biasanya dilakukan secara berulang baik verbal maupun fisik. Korban akan mengalami perubahan perilaku secara psikologis. Dalam situasi seperti ini, keluarga menjadi support system utama bagi anak. Menurut Pamela, tanda-tanda anak mengalami perundungan akan terlihat terutama dari sisi perilaku. Membangun komunikasi orang tua dengan anak dalam berbagai situasi penting dilakukan. Jadi menurut saya orang tua tetap perlu setiap hari tuh punya waktu untuk menanyakan gimana kabar anak di sekolah gitu ya, bagaimana perasaan dia hari ini, apakah ada yang membuat dia sedih, membuat dia takut gitu ya, membuat dia merasa nggak aman di sekolah, atau sebaliknya yang membuat dia merasa aman, membuat dia merasa happy gitu. Nah ini yang perlu ditanyakan juga oleh orang tua gitu, apalagi kalau memang anaknya ini anak yang, eee, cenderung cenderung, fragile gitu ya, maksudnya rapuh gitu. Jadi itu menurut saya orang tua perlu juga tuh menanyakan, apa yang membuatmu merasa nyaman? Apa yang membuatmu merasa tidak nyaman, tidak aman? Ada nggak yang membuatmu takut hari ini? Ada nggak yang membuatmu marah hari ini atau sedih gitu? Jadi perlu juga orang tua, punya waktu sama anak untuk ngobrol dari hati ke hati. Pamela kembali mengingatkan, jangan pernah anggap remeh tindakan perundungan pada anak karena dampaknya sangat fatal. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.